Jadi yang pertama terkait dengan partai. Sekali lagi saya katakan dan saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya bahwa kita jangan ajari Pak Jokowi masalah arah dan orientasi politik. Mau masuk ke partai mana, sekali lagi jangan kita ajari. Kenapa? Karena kita punya keyakinan Pak Jokowi jauh lebih kreatif, jauh lebih memahami bagaimana sejatinya warga negara Indonesia yang dijamin hak-hak politiknya bebas kemana saja. Tetapi yang paling penting lagi adalah Pak Jokowi telah memimpin bangsa ini selama 10 tahun. Ya, sudah 10 tahun memimpin dan tentu kiprah politiknya, utamanya politik praktis ini sudah khatam. Ya, jadi kalau dalam istilah Islam itu ini mau haji ini sudah khatam. Jadi sesuatu yang sudah khatam politiknya jangan kita ajari, dan tentu ya kita sangat berharap ke depan ini justru apapun langkah yang diambil oleh Pak Jokowi terkait dengan pilihan-pilihan politik itu sejatinya memberikan kontribusi dalam kerangka bagaimana politik Indonesia ke depan ini semakin produktif. Ya, semakin produktif dalam arti memberikan sebuah kontribusi terhadap jaminan tentang pelaksanaan kesinambungan pembangunan bangsa. Saya kira itu yang paling penting terkait dengan partai. Nah, sementara masalah-masalah lain memang ya kita tentu dalam dunia demokrasi seperti sekarang ini itu bebas-bebas bersuara. Ya, demokrasi, tetapi yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa demokrasi dalam perspektif ya falsafah bangsa Indonesia Pancasila itu tidak identik dengan kebebasan. Ya, jadi demokratisasi yang berjalan tidak identik dengan kebebasan, tetapi tetap dibatasi oleh apa? Tetap dibatasi oleh komitmen kita terhadap bangsa, tetap dibatasi oleh adanya taat asas, ada aturan-aturan yang mengatur kita. Kita tidak boleh mempertahankan di satu sisi ada hak kita, ya, tapi juga harus ada kewajiban kita sama dengan hak-hak warga negara yang ada. Nah, saya kira ini yang perlu kita lihat begitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa proses demokratisasi itu juga harus berjalan secara rasional. Tidak boleh ada emosi, tidak boleh ada suatu menyatakan hanya pendapatnya yang benar. Biarlah pandangan-pandangan ini bergulir dan tentu nanti akan diuji oleh proses yang ada gitu loh. Dan sekali lagi kalau ada masalah kan Indonesia kan negara hukum. Biar jalurnya ada. Ya, jangan ada katakanlah ada pengadilan di luar pengadilan yang resmi. Adakah pengadilan rakyat dan lain. Saya kira itu tidak bisa kita hindari karena kita adalah demokrasi, negara yang demokratis, kemudian kita adalah negara hukum, dan karena itu maka demokratisasi tidak identik dengan kebebasan, tetapi tetap dibatasi oleh faktor-faktor yang merupakan pencerminan dari kerangka dasar falsafah bangsa kita. Ada moralitas, ada etika, ada norma-norma, ada komitmen kita kepada bangsa, ya, yang prinsip-prinsip kita jaga keutuhan, integrasi bangsa dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu yang penting. Jadi begini ya, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa pemerintahan presiden ya Prabowo Gibran ke depan ini itu dihadapkan berbagai macam tantangan dan masalah. Dan juga ada tuntutan agar supaya visi misinya Astacita itu segera dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan janji-janji politik pada saat kampanye kemarin. Nah, dalam kerangka itu maka diperlukan keutuhan kabinet. Bukan hanya keutuhan sebenarnya, ya, tetapi yang paling penting juga adalah produktivitas. Ya, produktivitas. Dan karena itu apabila ada hal-hal yang menghambat keutuhan dan produktivitas kabinet itu, maka sejatinya Pak Prabowo akan mengambil kebijakan dalam rangka untuk menjamin agar supaya kabinet itu lebih utuh, lebih solid, ya, sebagai sebuah pemerintahan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk melakukan program-program nasional,
program-program untuk kepentingan rakyat, ya, untuk mewujudkan ya janji-janji politik dan untuk melaksanakan cita sebagai sebuah gerakan pembangunan bangsa. Saya kira itu. Jadi kalau misalkan memang ada yang menghambat dan itu sepanjang tahun dibahas dan itu juga tidak produktif, saya punya keyakinan Pak Prabowo akan tegas. Ya, sekali lagi, Pak Prabowo, saya pernah jadi ketua koalisinya 2014 selama 1-2 tahun, dan saya tahu bagaimana beliau. Kalau beliau sudah berketetapan hati untuk kepentingan rakyat, maka tidak mungkin mengorbankan 1-2 misalkan untuk kepentingan rakyat. Pasti akan mengambil ketegasan. Ya, mengambil ketegasan, dan ketegasan yang diambil itu adalah pencerminan daripada patriotisme, ya, kemudian nasionalisme untuk kesatuan persatuan bangsa, dan produktivitas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat. Apa itu? Rakyat, dan Pak Prabowo kan sudah menegaskan bahwa paradigma kita sekarang adalah kepentingan rakyat. Kalau bicara tentang kepentingan rakyat, kita harus satu. Siapapun yang menghambat program-program untuk kepentingan rakyat, maka itu akan diambil tindakan. Bahkan Pak Prabowo dalam beberapa kata, yang nggak mau barang-barang ya minggir-minggir saja. Nah, itu mungkin dalam keadaan seperti itu pasti akan dibuktikan. Ya, pasti akan dibuktikan. Kalau ada kabinetnya yang tidak produktif, tidak memihak kepada rakyat, kemudian jadi masalah, makan dirinya dibahas sepanjang hari dan sudah berlama-lama, sekali lagi saya punya keyakinan Pak Prabowo tidak akan mungkin mengorbankan 1-2 menteri itu dipertahankan tetapi mengorbankan rakyat. Itu tidak mungkin. Pak Prabowo paradigmanya sekarang adalah paradigma rakyat. Ketika bicara tentang rakyat, maka kita harus satu. Program apapun yang kita lakukan orientasi rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, menyelesaikan masalah rakyat, dan bagaimana secara visioner memberikan harapan kepada rakyat yang lebih baik masa depan. Saya kira itu yang ada, ya, yang saya pahami seperti itu. Pak, sedikit menambah pertanyaan dari Kompas tadi, kan publik mengenal Jokowi dengan melabeli Jokowi dengan Jokowi efek. Kemudian beberapa pengamat juga bilang, ketika nanti one day Jokowi masuk ke salah satu partai, maka secara tidak langsung akan menambah elektabilitas partai itu sendiri. Tanggapan apa itu? Ya, sekali lagi saya kira itu dukungan begini ya. Kalau kita bicara tentang politik praktis, dukungan itu sangat dinamis. Itu tidak permanen dan tidak statis. Itu kebetulan ya saya juga dari S3 saya di politik. Jadi saya tahu persis itu bahwa dukungan dalam dunia politik praktis itu sangat dinamis, tidak statis. Nah, dinamika itu sangat tergantung pada perkembangan yang ada. Tapi yang pasti hari ini kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo itu masih di atas 80%. Ada mengatakan 83, ada mengatakan 84, 85, bahkan ada di situ. Tapi ini penting. Artinya apa? Bahwa langkah-langkah yang diambil Prabowo hari ini itu sangat efektif. Meskipun banyak sekali ya antar satu dengan yang lain saling berbalas pantun. Ini kan sekarang ini berbalas pantun sangat luar biasa nih. Tetapi Pak Prabowo mampu melakukan konsolidasi dan menjamin program-program pembangunan bisa berjalan, dan terbukti kepercayaan masyarakat masih di atas 80. Bahkan terakhir ada salah satu lembaga yang mengatakan 83%. Ya, jadi antara itulah, sebelumnya 85, tapi ada juga mengatakan di atas 85. Nah, artinya apa? Bahwa meskipun ini Pak Prabowo baru 6 bulan, ini masuk 6 bulan ini, tetapi efektif. Dan kita punya keyakinan dari hari ke hari Pak Prabowo mampu mengkonsolidasikan kepemimpinannya, mampu mengkonsolidasikan program-programnya dilaksanakan dengan baik, dan tentu kalau program-program baik menjadikan cita sebagai sebuah gerakan pembangunan, maka rakyat tentu akan merasakan ini. Nah, ini memang perlu waktu. Ya, saya kira. Apa? Ya, sekali lagi saya katakan, itu kan persoalannya partai lain, itu bukan persoalan. Ya, persoalannya adalah tergantung pilihan Pak Jokowi.
Dan ketika menentukan pilihannya, siapapun dari Republik ini, jangankan mantan presiden 10 tahun, rakyat biasa pun dijamin haknya oleh konstitusi. Nah, tentang jatuhnya ke partai mana, sekali lagi kita jangan ajarin Pak Jokowi. Itu lebih khatam daripada kita. Gitu loh. Jadi ngapa ini? Jadi kalau kita ngajarin ini kan namanya sok pinter. Ya, dan itu nggak boleh sok pinter, apalagi orang menertawain kita. Memangnya lo siapa ngajarin Pak Jokowi? Gitu loh, kan itu aja ya. Ya, artinya kalau ada pengamat yang bilang Jokowi tapi PHP di partai lain. Kenapa? PHP. Loh, enggak, nah itu persoalan penilaian pribadi, kita tidak tahu. Tetapi di dalam dunia politik itu kan ada namanya trik-trik, ada taktik, ada strategi. Ya bisa saja ini kan berstrategi masing-masing. Nah itu urusan mereka. Partai-partai bagi kita adalah bahwa kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi adalah orang yang berpengalaman, mantan presiden 10 tahun, kemudian pernah memimpin bangsa 10 tahun masuk saya, kemudian di dalam menentukan ke depan bagaimana pilihannya, saya punya keyakinan Pak Jokowi punya strategi dan punya taktik tersendiri yang tentu kita tidak bisa tahu. Yang tahu adalah hanya Pak Jokowi dengan Yang Maha Kuasa. Itu aja. Ya, kasih. Apalagi?